Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Isma. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang alat-alat pada laboratorium biologi. Nah, apa saja alat-alat yang ada di laboratorium biologi? Ayo simak videonya. Mikroskop cahaya. Nah, mikroskop ini merupakan jenis mikroskop yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi agar dapat memperbesar bayangan objek. Mikroskop jenis ini disebut juga sebagai mikroskop optik. Cara kerja mikroskop cahaya dengan menggunakan lensa untuk memusatkan cahaya pada objek yang akan diamati sehingga objek dapat diperbesar. Pada mikroskop ini memiliki kelebihan yang tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga dapat dilihat langsung oleh pengamat serta mudah untuk digunakan. Sedangkan kekurangannya yaitu tampilan gambarnya yang tidak sebagus jenis mikroskop elektron karena gambar yang ditampilkan kadang masih kurang jelas. Mikroskop elektron adalah jenis mikroskop yang menggunakan berkas elektron yang terletak di bagian atas sebagai sumber energinya. Nah, mikroskop elektron ini mampu melakukan perbesaran objek hingga 2 juta kali lipat dengan menggunakan elektron statik dan elektron magnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar. Jika mikroskop cahaya dapat digunakan di sekolah-sekolah sebagai bahan ajar, maka mikroskop elektron ini banyak digunakan oleh para peneliti dan profesional. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh mikroskop elektron adalah gambar yang ditampilkan jauh lebih jelas dari mikroskop cahaya dengan resolusi yang lebih bagus, serta pembesaran yang dilakukan juga lebih besar. Nah, di sisi lain, mikroskop ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan proyektor dan ruangan yang luas untuk dapat melihat hasil pengamatannya. Mikroskop stereo adalah jenis mikroskop yang digunakan untuk observasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Mikroskop jenis ini juga disebut sebagai mikroskop binokuler. Cahaya yang digunakan mikroskop stereo biasanya merupakan cahaya yang berasal dari pantulan sampel. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh mikroskop stereo adalah memiliki ruang ketajaman lensa mikroskop yang jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan mikroskop cahaya. Sementara, kekurangannya yaitu tidak dilengkapi dengan kondensor ataupun diafragma seperti pada mikroskop lainnya. Mikroskop fase kontras adalah jenis mikroskop yang menggunakan kondensor khusus yang membantu dalam membuang cahaya keluar dari fase. Hal ini digunakan untuk membantu lulus cahaya melalui objek pada kecepatan yang berbeda-beda. Mikroskop fase kontras dapat digunakan dalam ilmu biologi untuk melihat spesimen yang tak bercacat, misalnya pada sel-sel dan bagian sel tertentu. Adapun kelebihan yang dimiliki pada mikroskop ini yaitu dapat digunakan untuk mengamati benda-benda atau sel hidup yang tidak diwarnai dengan kontras, sehingga bisa diamati pada bagian-bagian selnya secara lebih teliti. Sedangkan kekurangannya yaitu pada mikroskop ini memiliki prinsip kerja alat yang cukup rumit sehingga cukup susah untuk digunakan. Mikroskop Pender adalah jenis mikroskop yang fungsinya digunakan untuk mendeteksi adanya benda asing atau antigen dalam jaringan, misalnya seperti bakteri, virus, dan rickettsia. Jenis mikroskop ini dapat digunakan untuk mendeteksi agen etiologik atau respon imun pada spesimen penderita penyakit infeksi yang dicurigai. Adapun kelebihan yang dimiliki mikroskop ini yaitu dapat digunakan untuk mendeteksi benda asing atau antigen dalam jaringan. Selain itu, mikroskop ini memiliki kekurangan yaitu lebih besar jika dibandingkan dengan mikroskop cahaya, sehingga lebih berat untuk dibawa dan digunakan. Kaca preparat berfungsi untuk menjadi objek atau preparat yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. Cover glass berfungsi untuk melindungi spesimen pada saat melakukan pengamatan di bawah mikroskop.
Gelas ukur berbentuk pipa dan umumnya terbuat dari bahan plastik dan dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 mili hingga 2 liter. Tabung reaksi adalah peralatan laboratorium berjenis gelas yang terbuat dari kaca atau plastik yang bentuknya kira-kira seperti jari tangan manusia. Nah, tabung reaksi ini berfungsi untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya pada uji kualitatif. Tabung Durham merupakan tabung yang memiliki bentuk yang sama dengan tabung reaksi, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tabung reaksi. Adapun fungsinya yaitu untuk menampung hasil fermentasi mikroorganisme berupa gas. Nah, dalam penggunaannya, tabung Durham ini ditempatkan terbalik dalam tabung reaksi yang lebih besar dan tabung ini kemudian diisi dengan medium cair. Rak tabung reaksi merupakan alat yang digunakan terbuat dari kayu yang memiliki 12 lubang dengan 12 cekungan di bawah untuk menyimpan tabung reaksi. Adapun fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu yang digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda laboratorium lain di saat kondisi alat tersebut panas. Labu ukur atau labu takar berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Pada labu ukur ini memiliki keakuratan yang lebih tinggi dikarenakan pada bagian lehernya yang terdapat sebuah lingkaran gradasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Nah, pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume mulai dari 1 mili hingga 2 liter. Gelas beker atau sering disebut dengan gelas piala dan gelas kimia merupakan alat laboratorium yang berfungsi sebagai tempat mereaksikan bahan, menampung bahan kimia berupa larutan, padat, pasta, atau tepung, tempat melarutkan bahan, dan tempat memanaskan bahan. Labu Erlenmeyer merupakan alat laboratorium yang banyak digunakan. Nah, adapun fungsi yang dimilikinya yaitu untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa, untuk mencampur berbagai bahan komposisi media, untuk menampung zat kimia dalam bentuk cair hingga padat, menjadi tempat melakukan titrasi bahan. Pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Pipet tetes hanya mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk pipet tetes yang berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Pipet volume memiliki bagian yang menggelembung pada bagian tengahnya. Nah, fungsinya untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Pipet ukur berfungsi untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volumenya. Pada pipet ini terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Adapun ukuran volume terbesar pada pipet ukur yaitu 50 mili. Kaki 3 adalah besi yang memiliki 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Nah, kaki 3 ini berfungsi sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Kawat kasa. Kawat kasa ini diletakkan di atas kaki 3 yang berfungsi untuk meratakan panas yang dihasilkan dari burner serta menahan beker atau labu ketika proses pemanasan. Pembakar bunsen. Pada pembakar bunsen ini berfungsi untuk memanaskan medium dan mensterilkan jarum inokulasi. Kemudian, pembakar spiritus berfungsi untuk memanaskan larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Mortar dan alu.
Alat ini berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat, menghancurkan bahan-bahan praktek seperti daun, biji-bijian, akar, protein, DNA, dan RNA. Batang pengaduk. Pada batang pengaduk ini berfungsi untuk mencampurkan larutan, membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Kemudian gelas kaca atau gelas arloji. Pada gelas yang berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai tempat untuk penutup gelas kimia ketika proses pemanasan sampel, tempat mengeringkan padatan dalam desikator, dan menyimpan bahan yang akan ditimbang. Alat laboratorium selanjutnya yaitu statif. Statif ini berfungsi sebagai pendukung dalam proses kimia, termasuk menjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi. Selanjutnya yaitu buret yang berfungsi untuk titrasi dengan presisi tinggi atau untuk mengukur volume suatu larutan. Botol semprot. Nah, botol semprot ini berfungsi untuk menyimpan aquades, mencuci atau menetralkan peralatan-peralatan yang akan digunakan, dan untuk menambahkan aquades ke dalam labu ukur atau gelas ukur secara perlahan. Cawan Petri. Cawan Petri ini digunakan sebagai wadah menimbang, menyimpan bahan kimia, membantu menumbuhkan mikroba pada analisis mikrobiologi, dan untuk membiakkan sel. Selanjutnya yaitu corong. Alat laboratorium ini berbentuk kerucut dengan pipa alir di ujungnya. Nah, tersedia berbagai ukuran corong gelas di antaranya yaitu kecil, sedang, dan besar. Adapun fungsinya yaitu untuk membantu memindahkan larutan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil, dan untuk membantu proses penyaringan, khususnya untuk menaruh kertas saring. Kawat nikrom. Kawat nikrom ini berfungsi untuk mengidentifikasi suatu zat dengan cara uji nyala, karena pada setiap zat itu sulit untuk dibedakan. Kemudian, kawat OC atau jarum OC berfungsi untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala, mengambil bakteri dan menanam bakteri di media tanam. Kertas saring. Kertas saring ini berfungsi untuk menyaring larutan kimia yang memiliki endapan. Selanjutnya yaitu loop. Loop ini berfungsi untuk mempermudah para peneliti melihat objek menjadi terlihat lebih besar dari ukuran yang dimilikinya. Termometer air raksa. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada suatu larutan. Termometer alkohol. Nah, pada termometer alkohol ini berfungsi untuk mengukur suhu larutan, wadah atau tempat penyimpanan bahan-bahan kimia. Selanjutnya yaitu pinset. Nah, pinset ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengambil preparat atau bagian tubuh pada hewan yang akan dibedah supaya tidak terkontaminasi. Spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengambil objek dan mengaduk larutan secara langsung. Indikator universal. Alat ini berfungsi untuk mengukur kadar pH dalam sebuah senyawa. Selanjutnya yaitu batang L. Alat ini berfungsi untuk menyebarkan cairan di permukaan media agar supaya bakteri yang tersuspensi dalam cairan tersebar secara merata. Kotak genetika. Alat ini digunakan untuk menyelidiki kemungkinan gabungan gen dan juga prinsip-prinsip genetika lainnya seperti persilangan dihibrid, monohibrid, epistasis, kriptomeri, dan hipostasis. Nah, pada kotak genetika ini merupakan kotak yang terbuat dari bahan plastik atau kayu yang berisi sekitar 500 kancing serta terdiri atas 5 warna yang berbeda-beda. Kemudian, alat bedah satu set. Pada alat ini berfungsi sebagai penunjang untuk membedah anatomi hewan. Selanjutnya yaitu stopwatch. Nah, stopwatch ini berfungsi untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.
Selanjutnya yaitu autoclave. Autoclave ini dipakai untuk mensterilkan alat-alat perlengkapan medis serta laboratorium dengan material uap tekanan tinggi pada 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Selanjutnya yaitu oven. Oven ini berfungsi untuk mengeringkan alat-alat laboratorium sebelum digunakan dan untuk pengujian bahan yang membutuhkan temperatur yang stabil. Kemudian inkubator. Inkubator ini digunakan untuk menginkubasi atau mengerami suatu biakan. Nah, alat ini dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Inkubator menyediakan kondisi temperatur yang optimum untuk mikroorganisme bisa melakukan pertumbuhan. Kemudian, pH meter. pH meter berfungsi untuk mengukur kadar pH, yaitu kadar keasaman atau basa pada suatu cairan, karena derajat keasaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Selanjutnya yaitu penangas air. Nah, alat ini berfungsi untuk menyimpan media agar yang digunakan untuk analisis dengan teknik tuang supaya media tetap dalam kondisi cair. Selanjutnya yaitu hoplet dan stirrer bar. Nah, alat ini berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Selanjutnya yaitu timbangan digital. Nah, timbangan ini berfungsi untuk menimbang media dan juga sampel atau contoh uji pada preparasi. Selanjutnya yaitu laminar airflow. Nah, alat ini berfungsi untuk bekerja secara aseptis karena memiliki pola pengatur dan penyaring aliran udara sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Colony counter. Nah, colony counter ini berfungsi untuk mempermudah perhitungan koloni yang tumbuh setelah inkubasi di dalam cawan Petri karena adanya kaca pembesar. Selanjutnya yaitu desikator. Desikator merupakan alat yang menjaga suatu material dalam kondisi kering dan menjauhkannya dari uap. Desikator disebut juga sebagai kotak pengering karena segala sesuatu yang disimpan di dalam desikator akan menjadi kering. Selanjutnya yaitu vortex. Vortex ini digunakan untuk mencampurkan sejumlah bahan dalam suatu botol. Prinsip kerja dari vortex adalah dengan memberikan putaran atau guncangan pada botol sehingga berbagai campuran bahan yang ada di dalam botol tersebut menjadi tercampur secara merata. Selanjutnya yaitu enkas. Nah, alat ini berfungsi untuk mengisolasi mikroba dari lingkungan luar. Kemudian hemositometer. Hemositometer ini berfungsi untuk menghitung bakteri. Selanjutnya yaitu rubber block yang berfungsi sebagai alat bantu dalam penyedotan larutan yang memiliki kepekaan tinggi dan juga larutan yang memiliki bahaya atau mengandung racun. Baiklah adik-adik, demikian video mengenai alat-alat pada laboratorium biologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.